Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, silahkan klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas prediksi ASN tingkat kota untuk bidang geografi. Kita masuk ke bab sumber daya dan manajemen sumber daya. Oke, kita masuk ke sumber daya dan manajemen sumber daya nomor 25. Soalnya, contoh sumber energi terbarukan yang digunakan untuk pembangkit listrik. Oke, jadi energi terbarukan ini energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami dan tidak habis dalam jangka waktu yang pendek. Contoh dari sumber daya energi terbarukan itu ada matahari, kemudian ada angin, ada air, biomasa, maupun geotermal atau panas bumi. Nah, penggunaan energi terbarukan ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil itu seperti apa? Seperti batu bara, minyak bumi, maupun gas alam. Nah, di sini energi terbarukan ini semakin relevan karena kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon untuk menghadapi perubahan iklim global. Nah, salah satu sumber energi yang paling menonjol atau paling mencolok itu adalah energi angin yang digunakan untuk menggerakkan turbin angin dalam PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. B-nya ini bayu, atau angin. Jadi pembangkit listrik tenaga angin itu bisa disebut PLTB. Nah, prosesnya ini melibatkan angin yang memutar bilah turbin, kemudian akan menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui sebuah generator. Sehingga di sini jawaban yang benar adalah yang energi angin, karena di opsi lainnya ini merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Lanjut, persebaran hutan hujan tropis di dunia paling banyak terdapat di wilayah berikut ini, kecuali. Nah, jadi hutan hujan tropis ini merupakan salah satu ekosistem yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Jadi CH-nya itu tinggi. Nah, hutan hujan tropis ini biasanya berada di wilayah sekitar Khatulistiwa. Jadi ada di wilayah sekitar Khatulistiwa. Dan suhunya ini hangat dan kelembapannya juga tinggi. Nah, persebarannya itu ada di sekitar hutan Amazon atau di Amerika Selatan. Kemudian ada di Afrika Tengah. Dan ketiga ada di Asia Tenggara. Nah, wilayah dengan hutan hujan tropis ini memiliki ciri misalkan vegetasinya lebat, keanekaragaman spesies flora dan faunanya itu tinggi, dan memiliki iklim tropis dengan curah hujan itu lebih dari 2000 mm. Nah, persebaran hutan hujan tropis ini sangat bergantung pada faktor geografis, misalkan kedekatan dengan garis khatulistiwa dan kondisi iklim yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Nah, tapi di sini ada opsi, yaitu opsi B, Afrika Utara. Ini wilayah yang tidak memiliki hutan hujan tropis. Sebaliknya, wilayah Afrika Utara ini malah didominasi oleh gurun, bukan hutan hujan tropis. Termasuk di situ ada gurun Sahara. Nah, kondisi iklim di Afrika Utara ini sangat kering dan tidak mendukung untuk keberadaan hutan hujan tropis. Oke, lanjut soal berikutnya. Jenis irigasi yang menggunakan pipa atau saluran bawah tanah untuk mengalirkan air ke tanaman secara perlahan dikenal sebagai. Nah, irigasi itu sendiri itu adalah sebuah sistem pengaturan aliran air untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Nah, di sini berbagai jenis irigasi ini digunakan untuk mendistribusikan air ke tanaman.
yang masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu jenis irigasi yang paling efisien itu adalah irigasi tetes. Kenapa? Karena sistem irigasi tetes ini menggunakan pipa atau selang yang dilengkapi dengan penetes atau drippers. Jadi irigasi tetes itu adalah drip irrigation kalau bahasa Inggrisnya. Nah, tujuan dari sistem irigasi tetes ini untuk mengurangi pemborosan air dan dengan memberikan air langsung ke zona akar tanaman, sehingga di sini akan menghindari penguapan yang tinggi dan juga memastikan tanaman mendapatkan air secara merata. Lanjut, nomor 28. Salah satu dampak eksploitasi berlebihan terhadap bahan galian seperti emas dan tembaga adalah jadi eksploitasi berlebihan terhadap bahan galian seperti emas dan tembaga ini memang memberikan dampak yang jangka panjang. Nah, dalam upaya untuk memenuhi permintaan pasar global atau juga untuk mendongkrak perekonomian, seringkali kegiatan pertambangan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan ekosistem dan dampaknya terhadap ekosistem sekitar. Nah, eksploitasi berlebihan terhadap bahan galian ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak hanya bersifat lokal, tapi juga dapat memiliki dampak yang global. Salah satu masalah utamanya dalam industri pertambangan adalah limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian. Nah, limbah ini bisa sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik dan akan menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara di sekitar area tambang itu. Kemudian eksploitasi tambang yang intensif itu juga akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan bisa menghancurkan habitat alami untuk berbagai spesies. Sehingga di sini jawaban yang benar adalah yang A. Karena memang eksploitasi berlebihan ini seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oke, gitu. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.